Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang percabangan menggunakan if. Kali ini kita akan membahas tentang perulangan menggunakan for. Baik, di Pascal ya, untuk perulangan ini itu ada 3 jenis, yaitu menggunakan for, while, dan repeat. Perulangan atau looping ini fungsinya adalah untuk mengulang beberapa statement atau baris program, sehingga kita tidak perlu lagi menulisnya satu persatu atau line per line, sehingga itu akan menjadikan kita lebih mudah dalam mengulang baris-baris tertentu. Misalnya di sini adalah saya ingin menulis teks hello world sebanyak 1000 kali. Tentu sangat melelahkan kalau kita mengetik semuanya ya, line per line. Ada 1000 line yang harus saya ketik, meskipun bisa digunakan copy paste. Nah, dengan menggunakan struktur looping, kita bisa membuatnya dalam waktu singkat dan cepat. Hanya butuh beberapa baris kode pada program, terutama pada Pascal. Contohnya seperti ini. Jadi bentuk umum dari for ini adalah yang pertama for, lalu diikuti dengan variable counter, dan nilai awal sampai dengan nilai akhir. Nah, variable counter ini adalah variabel yang fungsinya untuk counter, untuk penghitung. Variabel ini otomatis nanti akan naik ya dari nilai awal, dari nilai terendah ke nilai akhir, nilai tertinggi. Nah, dalam setiap kenaikan blok kode program yang berada di dalam begin dan end, ini akan dijalankan. Variabel counter ini bisa digunakan sepanjang perulangan kalau kita perlukan gitu ya. Nah, sebenarnya pada for ini dia terdapat 2 jenis gitu. Ada yang counternya itu menaik, ada yang counternya itu menurun. Kalau menaik itu bentuknya seperti yang ada pada sini ya, for to do. Kalau yang bentuknya menurun itu for don't to. Jadi nanti nilai counternya itu lebih tinggi daripada nilai akhir. Nilai akhirnya itu nanti akan lebih kecil. Jadi ada yang ibaratnya kayak scanning sama descending lah gitu ya. Baik, kita akan contohkan ya membuat program. Misalnya program looping use crt var i integer begin, lalu for i dik 2 sama dengan 1 sampai dengan 1000, do begin readline hello world end. Nantinya ya, i ini nilai awalnya atau nilai counternya itu adalah 1. Lalu dia akan diulang sebanyak 1000 kali, karena ini adalah nilai akhirnya itu adalah 1000. Nah, yang diulang itu adalah bagian hello world. Gitu. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya, bentuk mudahnya atau simpelnya untuk for adalah demikian. Kita tinggal buka Free Pascal. Kita akan coba mulai coding program looping use crt var i integer begin end.
Kita clear screen-nya. Sekarang kita run, kita simpan dulu. Nah, jadi dia akan menulis sebanyak 1000 kali. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang supaya lebih mudah, saya akan kurangi jumlah atau angkanya menjadi 100 saja. Lalu saya akan munculkan di bagian sini perulangan ke getaran. Oke. Untuk agar tidak langsung keluar, kita bisa tambahkan readline di bagian bawah. Getaran. Ya. Nah, begitu ya. Jadi perulangannya nanti akan ada 100 kali. Kalau lebih mudah dilihat mungkin 10. Klik run. Nah, itu akan diulang sebanyak 10 kali. Nah, ini untuk yang for to do. Sekarang kita akan coba yang for don't to. For don't to. Ini kita ubah menjadi 10. Ini kita ubah menjadi 1. Kita run. Nah, jadi akan berkebalikan. Jadi kalau for to do, dia akan menaik dari nilai terkecil ke nilai tertinggi atau terbesar. Kalau for don't to, dia akan menurun dari nilai terbesar ke terkecil. Seperti itu. Itu untuk perulangan for, begitu ya. Jadi for itu terbagi dua, ada yang for to do, ada yang for don't to. Nah, untuk berikutnya lagi kita akan bahas tentang repeat until. While do ya. Untuk while do, instruksi while ini berarti selama atau sementara. Jika sebuah kondisi terpenuhi, maka proses perulangan tersebut akan berjalan secara terus-menerus sehingga bisa mengeksekusi satu atau lebih statement selama kondisi bernilai benar. Perulangan for do dan for don't to cocok digunakan untuk kondisi di mana kita sudah tahu berapa banyak perulangan yang ingin dijalankan. Dalam for do, nilai awal perulangan dan nilai akhir sudah harus ditulis di awal program. Maksudnya yang di bagian sini tadi ya. Ini nilai awal, ini nilai akhir. Harus tahu duluan. Nah, untuk situasi di mana jumlah perulangan belum bisa dipastikan, kita bisa menggunakan perulangan while do atau repeat until. Nah, seperti itu. Jadi kalau for do dan for don't to itu digunakan untuk perulangan yang kita sudah tahu nilai awal dan nilai akhirnya. Nah, tapi kalau kita belum tahu atau belum bisa dipastikan, kita bisa menggunakan while do atau repeat until. Nah, format dasar penulisan while do ini seperti ini. While kondisi yang mau dicek,
lalu do begin ya, kode program yang ingin diulang apa gitu ya, atau statementnya apa yang mau diulang. Nah, lalu kode yang digunakan untuk mengubah kondisinya gitu, lalu end. Nah, kunci dari perulangan while do ini adalah kondisi dan kode program untuk pengubahan condition. Condition bisa dikatakan sebagai syarat agar perulangan bisa dijalankan. Nah, selama syarat terpenuhi atau nilainya ini selalu true, maka perulangan akan terus dijalankan. Jadi perulangan ini bisa berhenti kalau dia sudah bertemu dengan nilai false. Nah, pada penggunaan while do dan repeat until, hati-hati dengan yang namanya infinity loop. Infinity loop ini bisa terjadi kalau kondisinya ini selalu benar, tidak pernah salah, atau tidak pernah bertemu dengan nilai false, sehingga program itu akan terus-menerus diulang tanpa bisa berhenti gitu. Kecuali si komputer sudah kehabisan memori, ya udah mati sama komputernya gitu, berhenti sama komputernya sekalian. Nah, itu yang namanya dengan infinity loop. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, kita akan coba praktikan. Ini saya hapus. Kita akan mulai langsung dari sini ya, supaya lebih cepat. Nah, di bagian sini kita akan isi dulu nilai i-nya itu, nilainya adalah 0. Nilai awalnya. Lalu kita buat perulangan di sini while jika i nilainya kurang dari 10, maka kita lakukan perulangan begin write line hello world. Lalu i sama dengan i saat ini plus 1. Nah, ini biasanya increment gitu ya. Kalau di program lain bisa menggunakan i plus plus. Kalau di Pascal belum ada yang seperti itu, jadi saya gunakan i sama dengan i plus 1. Lalu di sininya kita tambahkan n ya, dan kita jalankan. Nah, dia akan mengulang. Untuk menampilkan perulangannya, kita bisa tampilkan seperti ini. Terlalu berdekatan, kita coba bikin space. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini ya, hasil perulangannya. Dan kita di sini tidak tahu nilai apa. Dan kita di sini kalau ingin kondisinya selalu false ya, nah maka ini tidak perlu kita tambahkan nih. Maka nanti kita akan bertemu dengan infinity loop kalau bagian ini tidak kita buat increment, sehingga nanti akan seperti ini. Nah, ini tidak akan pernah bisa berhenti kecuali memori RAM kita udah habis, berhenti sama laptopnya. Nah, begitu. Kita close. Kalau RAM-nya kecil mending nggak usah dicoba ya. Nah, itu tadi cara menggunakan while ya, cara menggunakan while. Tadi tinggal kita tambahkan i plus 1. Jadi di sini coba saya jabarkan ya. Pertama, nilai awalnya ini adalah 0. Terus di sini
Jika I kurang dari 10, lakukan munculkan tulisan hello world. Nah, di sini fungsi dari yang di bagian bawah ini counternya adalah I saat ini artinya 0 sama dengan 0 plus 1. Kalau 0 plus 1 berarti jadinya 1 kan? Nah, berarti setelah dia melewati 1 kali putaran ini, saat ini nilai I-nya adalah 1. Lalu dia akan masuk ke sini lagi. 1 kurang dari 10. Karena kondisinya masih benar, maka tetap diulang lagi. Dan nilai I tadi yang nilainya 1 ditambahkan 1 di sini. Maka jadinya 2. 2 naik lagi ke sini. 2 kurang dari 10. Benar lagi itu kondisinya. Maka diulang terus sampai kondisinya nanti 10 kurang dari 10. Nah, saat kondisi itu sudah tidak memenuhi lagi. Jadi ketika itu maka otomatis langsung stop programnya. Nah, gitu ya. Makanya dia sampai 9. Gitu ya. Nah, itu tadi untuk while do ya. Berikutnya adalah repeat until. Repeat until ini adalah perulangan sama halnya dengan while do ya. Tapi kalau while do itu pengecekannya ada di bagian awal. Kalau repeat until itu pengecekannya di bagian akhir. Ulang dulu baru dicek. Kalau while do nggak, dicek dulu baru diulang. Kalau diceknya tadi nilainya salah, maka dia nggak akan mengulang. Nah, tapi berbeda dengan repeat until. Repeat until ini diulang dulu pokoknya. Ngeceknya ntar belakangan. Akhirnya adalah nantinya pada repeat until meskipun kondisinya salah, paling tidak dia akan berjalan 1 kali karena perulangannya sudah dilakukan di awal. Dan pengecekannya ada di bagian akhir. Nah, seperti itu. Kita akan coba praktikan untuk repeat until. Sini akan saya hapus. Nah, penggunaan repeat until, kita tinggal masukkan keyword repeat. Terus begin. Dan tulis apa yang mau diulang. Sini read line variabel I sekarang bernilai lalu I sama dengan I plus 1. And until I sama dengan 10 read line. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, gitu ya. Sama aja dengan yang tadi. Tapi coba kita lihat di sini. I pada ini kita akan ganti menjadi 11. Kita run. Nah, dia akan masuk ke infinity loop. Kenapa akan masuk ke infinity loop? Karena kondisinya ya itu selalu benar karena dia nggak pernah bertemu dengan nilai 10.
karena dia nggak pernah bertemu dengan nilai 10, ya, maka dia nanti akan diulang secara terus menerus sampai ada nilai 10, sampai ketemu nilai 10, dan itu nggak mungkin karena nilainya 11. Nah, sekarang coba saya ganti dengan nilai 10. Sama, ya kan? Karena penjumlahnya ada di bagian awal tadi. Nah, begitu. Jadi itu yang membedakan antara tadi ya, yang sudah kita pelajari, for, while, dan juga repeat until. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.